tenaga honorer kita selesaikan, dijadikan. Kenapa ini kita angkat tenaga honorer? Karena standar gajinya memang terbatas. Gajinya selama ini memang di bawah standar. Tetapi kalau kita naikkan gajinya sesuai dengan ASN atau PNS, tentu APBD kita tidak kuat. Jadi ada dua hal yang saya kira kita butuh tapi tidak punya uang. Oleh karena itu solusinya kalau mau diangkat semua, saya kira uangnya harus dibantu dari pusat. Itu yang penting. Kami siap untuk mengangkat semua itu. Yang saya hormati, bahwa persoalan tenaga honorer ini secara faktual tenaga-tenaga ini sebenarnya adalah tenaga yang kita butuhkan. Ya, walaupun mungkin tadi disinyalir ada politisasi, pengangkatan dan sebagainya, tetapi pada faktanya saat ini tenaga honorer ini memang menjadi satu bagian yang menjadi tulang punggung kita juga. Karena dalam beberapa tahun di beberapa kota di Indonesia ini memang ada moratorium juga pengangkatan pegawai negeri sipil. Pada saat mengisi kekosongan itulah muncul kebijakan pengangkatan tenaga-tenaga honorer di masing-masing daerah. Walaupun sebenarnya sejak pengangkatan secara pada zaman Pak SBY dulu, itu memang sudah ada larangan untuk mengangkat tenaga honorer pada saat itu. Tetapi faktanya bahwa memang tenaga-tenaga ini memang sangat kita butuhkan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan itu, daerah-daerah ini, kota-kota di Indonesia, termasuk juga kabupaten, itu ya solusinya mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak. Pak pimpinan yang saya hormati dan anggota, banyak hal yang sudah disampaikan tadi oleh Apkasi, dan saya kira apa yang disampaikan oleh Apkasi hampir semuanya sama juga yang disampaikan oleh Apeksi, Bu. Jadi dari pertemuan usulan dari beberapa dari komisariat-komisariat ini yang mengusulkan kepada pengurus pusat, saya akan bacakan aja secara keseluruhan yang dirangkum ini, Bu. Ya, nanti mungkin ada diskusi secara teknis, kebetulan juga ada kepala-kepala BKPSDM juga yang hadir di sini. Dari kompilasi semua usulan ataupun masukan dari seluruh anggota, Apeksi yang berjumlah 98 ini, bahwa ada beberapa hal yang disampaikan di dalam usulan yang disampaikan kepada pengurus Apeksi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Dan sebenarnya dia adalah hasil diskusi kita juga termasuk dengan Menpan RB beberapa waktu yang lalu. Satu, penyelesaian status kepegawaian tenaga non-ASN atau honorer. Surat edaran Menteri PAN RB nomor B/185/M M.SM/0203 tahun 2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di antaranya mengamanatkan menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023. Menyikapi hal ini, maka pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah strategis, antara lain, 1. Pencegahan. Untuk pencegahan tidak menambah lagi jumlah tenaga honorer dengan menerbitkan aturan seperti instruksi wali kota. Ini saya kira sudah dilaksanakan oleh anggota-anggota yang bernaung di bawah Apeksi. B. Pembatasan kuota mutasi PNS antar instansi pemerintah, khususnya PNS yang bermohon pindah masuk ke lingkungan pemerintah daerah, agar dapat membuka ruang kebutuhan formasi jabatan melalui jalur P3K. C. Menyusun formasi kebutuhan berdasarkan Anjab dan ABK sesuai dengan kebutuhan jabatan yang cukup untuk jalur P3K. 2. Pemetaan tenaga non-ASN atau honorer. A. Melaksanakan pemetaan tenaga non-ASN atau honorer berdasarkan jenis kepegawaian, tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga administrasi atau pelaksana, klasifikasi honorer, dalam ini tenaga honorer kategori 2 dan non-kategori 2, dan kualifikasi pendidikan. B. Menganalisis, membuat pemetaan kebutuhan anggaran daerah. C. Membuat rencana skema penyelesaian tenaga non-ASN ataupun honorer. 1. Membangun komitmen pengurangan tenaga non-ASN
Yang kedua, tidak lagi mengangkat tenaga honorer baru atau mengajukan formasi tenaga kesehatan atau PLKB yang merupakan tenaga ASN pusat ke provinsi. Melaksanakan moratorium mutasi. Membuat usul kebutuhan formasi calon ASN prioritas melalui jalur P3K ke Menpan RB. Menyediakan anggaran yang cukup untuk pengadaan P3K tenaga kesehatan. 2. Memfasilitasi tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk masuk pada jalur pengadaan pegawai tahun 2022 sampai dengan 2023 melalui jalur formasi P3K. Belum dapat diselesaikan sampai dengan tahun 2023 karena keterbatasan anggaran daerah. 3. Menerapkan pola outsourcing sesuai kebutuhan organisasi perangkat daerah. Yang keempat, membangun kerjasama dengan daerah yang maju, menyiapkan tenaga honorer yang tidak terakomodir pada P3K untuk dipekerjakan pada dunia usaha dan dunia industri. Dan juga salah satu solusi yang disampaikan oleh Apexi. Jadi kalau memang 2023 harus di stop, maka tenaga honorer ini kita harapkan disalurkan ke industri dan dunia usaha yang kira-kira yang mau menampung, Ibu. Jadi ini hasil diskusi kita juga dengan Pak Menpan RB, dan waktu itu janji beliau juga akan mencarikan tempat-tempat ini untuk menyalurkan kalau seandainya itu tidak bisa tertampung di P3K. 5. Menguatkan fungsi asistensi, pengendalian, pengawasan, dan pembinaan. 6. Membuat regulasi dan sistem yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dan penyelesaian tenaga honorer melalui regulasi, peraturan kepala daerah terkait mekanisme outsourcing, surat keputusan tentang penetapan kuota tenaga outsourcing, peraturan kepala daerah tentang jenis jabatan P3K prioritas bagi honorer pada pengadaan P3K. Untuk itu, Apexi merekomendasikan 1. Mendorong pemerintah untuk melakukan pendampingan anggaran melalui DAU dalam penyelesaian tenaga honorer. Sama yang sampaikan oleh Apkasi tadi, bahwa persoalan kita yang saat ini yang terbesar, kita mau mengangkat tenaga honorer, uangnya tak ada, Bu, tidak cukup. Jadi kalau APBD kita pakai semua untuk membiayai tenaga honorer yang ada ini, habis saya kira untuk membiayai gaji pegawai. Karena ada beberapa daerah itu sudah sampai 49, bahkan yang 60% itu untuk menggaji pegawai yang ada. Yang kedua, mendorong pemerintah untuk memberikan tambahan DAU kepada daerah terkait penggajian P3K yang diserahkan ke daerah. Tambahan prioritas fiskal diutamakan pada pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Ketiga, mendorong koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Pan RB terkait batasan maksimal belanja pegawai sebesar 30% sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berdampak pada rekrutmen PNS ataupun P3K. Yang keempat, menunda pemberlakuan penghentian tenaga non-ASN pada tanggal 28 November 2023 dan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengurangan secara bertahap terhadap tenaga pelayanan dasar yang dibutuhkan pemerintah daerah. Dalam hal ini tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial. Serta melakukan pendataan dan pemetaan yang akurat, realisasi solusi bagi daerah yang memiliki kendala pelayanan dan anggaran dengan solusi yang tidak bisa diseragamkan. 5. Banyak pemerintah daerah yang tidak siap dengan kebijakan pelaksanaan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pada pasal 96 yang melarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Untuk itu mengusulkan agar pasal tersebut perlu direvisi dengan masa transisi minimal selama 3 tahun dari batas akhir pemberlakuan tanggal 28 November 2023, di mana jabatan ASN masih dapat diisi oleh tenaga non-ASN, serta pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan jabatan tersebut sesuai dengan ANJAP dan ABK. Pertimbangan lainnya juga sama seperti saya kira dia sampaikan oleh Apkasi, kan tahun-tahun politik, Bu. Kami ini jujur ini penting juga ngadapi ini tenaga honorer di daerah. Gelisah, bolak-balik, minta ketemu, bolak-balik demo ke DPRD termasuk juga pemerintah. Jadi saya kira perlu dipertimbangkan
mungkin diulur waktunya melewati tahun politik, nanti baru itu mungkin ditata lagi dengan baik. Yang keenam, mengusulkan bahwa tenaga ahli daya atau outsourcing tidak dibatasi pada 3 jenis jabatan tenaga kebersihan, keamanan, dan pengemudi. Jadi hanya dibatasi 3 untuk outsourcing ini. Tetapi juga dapat ditambahkan pada jabatan-jabatan lain. Penambahan jabatan tersebut disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan daerah yang bersentuhan langsung dan pelayanan kepada masyarakat, seperti pemadam kebakaran, satuan polisi Pamong Praja, penanggulangan bencana, pengatur lalu lintas, tenaga pelayanan di kecamatan serta kelurahan. Jadi harapan kita sebenarnya karena kuota untuk kita menerima P3K ini juga terbatas, tetapi tenaga ini kita butuhkan, kita sarankan supaya itu bisa di outsourcing, Bu. Karena selama ini yang menurut peraturan ini hanya 3 yang bisa tadi, kebersihan, keamanan, dan pengemudi. Yang lain tidak boleh, harus melalui P3K. Dan ini saya kira akan jadi masalah kalau dibatasi sampai dengan 2023. Kalau harus berhentikan semua ini tenaga pemadam kebakaran, ini juga jadi masalah. Termasuk juga satuan polisi Pamong Praja, pengatur lalu lintas, tenaga pelayanan di kecamatan dan serta kelurahan. Nomor 7, mengusulkan kepada Kementerian Pan-RB agar menerbitkan peraturan tentang pengelolaan pegawai ahli daya yang bekerja di instansi pemerintah serta mengkoordinasikan dengan Kementerian Tenaga Kerja terkait pemenuhan penyedia tenaga ahli dayanya. Yang ke-8, mengusulkan kepada Kementerian Pan-RB untuk mengevaluasi Permen Pan-RB nomor 41 tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi PNS di instansi pemerintah itu dapat diisi oleh P3K. Hal ini agar memberikan kesempatan kepada tenaga non-ASN pemerintah daerah bisa lebih banyak yang beralih status menjadi P3K. Ke-9, mengusulkan pengangkatan non-ASN secara langsung tanpa seleksi, seperti halnya tahun 2006. Yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil dengan masa kerja tertentu, misalkan di atas 10 tahun atau di atas 5 tahun, dengan catatan merubah regulasi yang semula penganggaran dari daerah menjadi penganggaran dari pusat. Adapun tenaga non-ASN yang belum memenuhi masa kerja tersebut dilakukan seleksi P3K tanpa melihat kualifikasi, jurusan pendidikan, dan hanya mempertimbangkan serata ijazah untuk jabatan-jabatan P3K yang dibutuhkan. Yang 10, kami lampirkan daftar inventaris masalah dari Kota Malang, Palangkaraya, Langsa, Samarinda, Padang, Tarakan, Pekanbaru, Kendari, Banjarmasin sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini. Jakarta 24 November 2022, Dewan Pengurus Apeksi Ketua Dr. Bima Arya Sugiarto. Jadi nanti ini kami serahkan secara langsung, Ibu. Tetapi saya kira persoalannya sama, saya kira sudah disampaikan banyak tadi oleh Pak Wakil Ketua Umum Apkasi. Saya kira sama persoalan kita ini. Kita kepengen sebenarnya memang tenaga honorer kita selesaikan, dijadikan. Kenapa ini kita angkat tenaga honorer? Karena standar gajinya memang terbatas. Gajinya selama ini memang di bawah standar. Tetapi kalau kita naikkan gajinya sesuai dengan ASN atau PNS, tentu APBD kita tidak kuat. Jadi ada 2 hal yang saya kira kita butuh tapi tidak punya uang. Oleh karena itu solusinya kalau mau diangkat semua, saya kira uangnya harus dibantu dari pusat. Itu yang penting. Kami siap untuk mengangkat semua itu, tapi tolong dibantu anggarannya. Jangan cuman kita diwajibkan, tidak boleh, lalu disuruh putus kontraknya. Ini jadi persoalan buat kami, apalagi yang ini juga memang tahun-tahun politik. Saya kira kita semua menghadapi, mudah-mudahan tidak ada kegaduhan dalam tahun-tahun politik ini 2023, 2024. Saya kira perlu kita jaga bersama, dan tentu mari kita pikirkan bersama untuk bagaimana menyelesaikan persoalan honorer ini dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, Ibu Pimpinan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.